ketemu lagi di SOS Sound of Selang Selong Squad. Tepuk tangannya dulu. Bingung ya? Teman, kali ini bersama saya host yang masih magang ya. Biasanya Mas yang ini yang jadi host. Tapi kali ini dia jadi narasumber. Selamat sore Mas Ivan Sofyan. Selamat sore. Oh ya ampun. Selamat sore semua. Oke, selamat sore teman. Mas Ivan ini selaku Dicem Kaca Selong. Ya ampun, luar biasa. Luar biasa. Mau tanya-tanya dong sedikit ya Mas Tanya Ivan. apa nih? Gimana sih rasanya jadi Dicem Kaca Selong? Belum apa-apa ditanya rasanya. Ya nggak apa-apa, kita to the point aja ya. Oke, rasa ya. Rasa. Kan kalau rasa itu identik dengan keadaan. Asik. Nah, keadaan itu biasanya identik dengan hal yang kita lakukan sehari-hari. Nah. Seperti itu. Nah, selama berapa bulan berarti ya? Kurang lebih 4-5 bulanan ya saya jadi Dicem di kantor cabang Selong ini. Sebetulnya banyak sekali suka, duka, terus nano-nano deh rasanya. Nano-nano. Manis, asam, pahit, dan lain sebagainya. Tapi karena saya mempunyai tim yang sangat luar biasa. Wow, luar Tepuk biasa. tangan tim yang sangat luar biasa. Tim hebat ya. Saya nggak tahu kalau misalkan nggak ada mereka, mungkin kalau misalkan angka 1000, saya hanya nolnya saja ya. Asik. Tapi karena ada tim hebat, jadi kekhawatiran yang selama ini saya keluhkan tidak terasa gitu. Dan semuanya begitu mudah dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi rasanya menyenangkan Menyenangkan ya. sekali. Tidak ada beban sama sekali, Tidak betul? ada beban sekali, sama sekali selama 5 bulan ini. Oh, selama 5 bulan Betul. ini. Ya semoga seterusnya juga menyenangkan. Nah, iya. Kira-kira mau jadi Dicem sampai berapa tahun lagi ya? Karena kan yang namanya regenerasi ya, Mbak. Oh gitu. Nanti pasti regenerasi. kita tuh kan jadi Dicem ini menularkan. Betul. Biasanya kan yang udah menjabat sebagai Dicem aktif juga nih di tim kreatif ini. Betul. Jadi semakin banyak nanti yang di Dicem, otomatis yang support dan yang aktif di program budaya organisasi ini lebih banyak lagi. Nah, betul sekali. Lalu ini kita di tim kreatif dan juga di program Dicem sendiri kan pasti ada banyak sekali program nih Mas Ivan. Banyak banget. Ya, dari semua program yang ada di kalender budaya yang Betul. sudah di-share itu, kira-kira program bulan apa yang kira-kira akan jadi tantangan nih? Program yang di kalender budaya ya, Mbak. Ya, Kalau bulannya saya lupa, tapi ada yang pernah saya baca itu yang DigiPro itu, Mbak. Oke, DigiPro. Ya, DigiPro itu sangat-sangat kayaknya ya sangat-sangat ini apa gitu kalau misalkan dibaca kan, apalagi di kantor cabang Selong ini untuk sementara sekarang kan nggak ada IT-nya. Oh. Nah, jadi kan kalau DigiPro itu lebih ke digital ya, Mbak. Seperti itu. Tapi nanti insya Allah ke depannya teman-teman semua juga pasti tahu bagaimana prosesnya, bagaimana pelaksanaan dari DigiPro ini. Bahkan ada beberapa tim kreatif juga yang sudah mengusulkan program-program untuk DigiPro ini. Seperti itu. Nanti Mantap. diusahakan semaksimal mungkin untuk program DigiPro ini. Seperti itu. Berarti untuk program sampai dengan bulan Desember itu sudah ada rencana kegiatannya semua ya? Sudah ada rencananya. Karena tim hebat itu, Mbak. Oh, Karena luar tim biasa. hebat itu setiap bulannya itu sudah ada rencananya. Bulan Januari apa, Februari apa, Maret sampai Desember juga ada. Seperti itu. Oh, luar biasa sekali. Lalu untuk visi, nah kita harus tahu dulu nih kira-kira Betul. visi seorang Dicem itu Visi ya. apa ya? Visinya itu kalau saya sebetulnya, Mbak, kalau untuk visi secara pribadi, otomatis bagaimana caranya menyelenggarakan budaya organisasi dan inline ya dengan tujuan dari organisasi itu sendiri, itu inisiatif. Cuman untuk visi pribadi dan tim kreatif, terkhusus untuk di kantor cabang Selong ini saya mempunyai visi partisipatif, Mbak. Partisipatif itu partisipasi dan aktif. Wow. Jadi kalau bisa mengikuti seluruh kegiatan baik di kantor pusat, di kedeputian wilayah, bahkan di kantor cabang yang sudah tertuang dan selaras dengan program budaya organisasi, kita harus mengikuti semuanya karena pasti semua program yang dijalankan itu pasti banyak sekali berdampak positifnya untuk perkembangan budaya organisasi itu sendiri. Seperti itu. Mantap sekali. Luar biasa.
Lalu apalagi nih kira-kira kegiatan di luar dari kalender budaya Betul. tadi itu yang akan dijalankan untuk di KC Selong ini? Nah, untuk di luar kalender budaya, Mbak ya. Nah, kita juga mempunyai tim yang sangat hebat ya, yang luar biasa. Di kantor cabang Selong ini aktif, seluruh pegawainya aktif untuk mengusulkan program-program apa aja nih sekiranya untuk program DCM 2023 nanti, seperti itu. Kami juga udah mengadakan ini training training need analisis, mungkin Asik. menganalisis Wow. ke seluruh pegawai kira-kira apa nih program-program yang bisa dijalankan nanti dari tahun 2023, dan kita apa ya, mendapatkan satu program yang dipilih sama kita yang sudah mendapatkan reward juga, seperti itu. Jadi kita pilih satu program yang sekiranya program yang paling baik untuk mendapatkan reward, seperti itu. Jadi program yang ada di kantor cabang Selong ini, program DCM 2023 dipilih bukan dari tim kreatif atau bukan dari DCM itu sendiri, tetapi dari seluruh pegawai yang ada di BPJS Kesehatan kantor cabang Selong ini, sehingga kan bukan untuk kita ya, tapi untuk seluruh pegawai, sehingga mereka bisa berpartisipasi ya untuk program-program yang dijalankan di kantor cabang Selong ini. Banyak diantaranya ada lewat kesenian, misalkan Kamis Jamming. Iya, Itu mantap. juga program dari Duta BPJS Kesehatan kantor cabang Selong. Itu seru sekali ya, setiap Kamis kita ada Kamis Jamming, nyanyi-nyanyi, karaoke dan lain sebagainya. Setelah selesai pekerjaan kan mumet ya, dari Betul. pagi sampai sore harus mengerjakan Betul pekerjaan, dan ditutup dengan Kamis Jamming itu di akhir pekan, seperti Jadi itu. fun banget ya. Fun banget. Fun Terus banget. ada program olahraga juga, Mbak. Olahraga bersama mitra namanya. Oh, wow. Obama ya. Itu gimana tuh maksudnya? Nah, jadi olahraga bersama mitra ini kita olahraga tapi bersama mitra BPJS Kesehatan itu sendiri. Siapa aja contohnya? Misalkan dengan KPPN kemarin sudah kita jalankan olahraga bareng bersama KPPN, seperti itu. Oh, yang senam itu ya. Betul. Betul. Senam bareng, atau nanti ke depan kita bulu tangkis bareng dan lain Asik. sebagainya, seperti itu. Asik banget ya. Ya, terus kita ada juga, Mbak, kan sesuai dengan ini ya, tujuan dari transformasi BPJS Kesehatan, selain transformasi kultural, juga transformasi struktural. Nah, transformasi struktural kan emang sudah dijalankan ya sama BPJS Kesehatan. Nah, yang kedua ini transformasi kultural ini. Jadi kita melakukan BPS kepada seluruh duta BPJS Kesehatan mengenai budaya organisasi. Lewat apa? Namanya programnya kalau di kita adalah TFY atau Training for You. Jadi memberikan informasi, pengetahuan dan lain sebagainya, baik itu mengenai budaya organisasi ataupun pengetahuan BPJS Kesehatan kepada seluruh pegawai BPJS Kesehatan, seperti itu. Ada ini juga, ada walk-in juga sama, membuat artikel dan lain sebagainya yang nantinya di BPS-kan kepada seluruh duta BPJS Kesehatan kantor cabang Selong, seperti itu. Luar biasa sekali program-programnya teman semua. Tapi dari yang tadi sudah disebutkan, tentunya banyak sekali program lain yang tentunya dijalankan di KC Selong ya. Betul. Kalau teman mau tahu semua, jangan lupa buka portal mantap kita Nah, biasanya ya di portal kan? mantap seluruh aktivitas yang kita lakukan selain di media sosial ya. Juga kita upload di portal mantap itu. Betul sekali. Jadi bisa dilihat semuanya di sana. Nah, ya. Update-annya di sana juga ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk kegiatan DCM mungkin cukup itu dulu Mas Ipan. Sekarang ini mungkin kita ada jawab cepat lah istilahnya ya. Biar fun sedikit lah ya. Jawab cepat lah ya, jawab cepat nih. Nanti saya tanya apa alasannya. Ya. Oke. Karir atau keluarga? Keluarga. Ganteng atau berkarisma? Berkarisma. Asik. Menyayangi atau disayangi? Menyayangi. Pantofel atau sneakers? Sneakers. Pomade atau minyak rambut? Pomade. Pelaksana atau DCM? DCM. Tepuk tangan semuanya. Ya, sekarang saya mau tanya, tadi karir atau keluarga? Mas Ipan jawab apa tadi? Keluarga. Kenapa, Mas? Karena apa ya? Karena bisa sampai di tahap ini karena keluarga, seperti itu. Bawang, jangan ada di sini ya. Karena keluarga, dan gini, Mbak. Karena keluarga saya mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi pilihan saya, termasuk karir, termasuk meridoi dan memberikan izin ya untuk saya pergi sejauh ini ke sini dari sana.
Ya makanya saya pilih keluarga karena ya saya yakin keluarga saya apapun yang menjadi pilihan saya selalu didukung seperti itu. Jadi kalau atas keridoan dari keluarga tentunya Betul. nanti ujung-ujungnya akan karir semakin meningkat ya. Betul. Begitu. Ganteng atau berkarisma? Pilih berkarisma. Berkarisma. Kenapa tuh? Karena karisma itu salah satu motor saya dulu pas awal. Merek ya Pak? Berkarisma itu Mbak karena em, berkarisma itu menggambarkan kewibawaan, Asik. kesempurnaan, terus kesiapan dari seseorang seperti itu. Karena banyak sekali misalkan ya yang ganteng tapi ngomongnya gak nyambung, Betul. terus mempunyai kelakuan kurang baik dan lain Betul. sebagainya, itu minus ya. Kalau berkarisma otomatis segala sesuatu hal yang positif ada pada dirinya seperti itu. Asik. Menyayangi atau disayangi? Tadi memilih menyayangi. Betul. Kenapa memilih menyayangi? Karena menyayangi itu berasal dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan disayangi kan dari orang lain. Jadi kita capek nggak sih selalu berharap terhadap orang lain? Oh, bener Nah, banget. kayak gitu. Karena penilaian kita itu ada dua Mbak, I and me. Kalau I itu penilaian kita dari diri kita sendiri, kalau misalkan me penilaian kita dari orang lain seperti itu. Iya, Jadi benar-benar. kalau kita selalu memikirkan penilaian orang lain, selalu berharap terhadap orang lain, pasti bakalan sakit hati. Seperti itu. Mantap. Pantofel atau sneaker? Tadi mulai sneaker. Ya. Jawabannya simpel nggak sih Mbak sebetulnya. Kenapa milih sneakers? Karena lebih simpel aja, lebih Nyaman ya, gampang, lebih lebih- nyaman dan lain sebagainya dan tidak terlihat kaku ya seperti Oh, itu. Karena sneakers itu kan apalagi di BPJS Kesehatan ya selalu mengusung fun and meaningful. Jadi kita Asik. diperbolehkan Mbak untuk menggunakan sneakers, tidak harus pantofel dan lain sebagainya seperti itu. Mantap. Supaya kelihatan sporty aja gitu. Asik. Seperti penampilan Iya. hari ini ya. Oke. Pomade atau minyak rambut? Iya. Memilih pomade. Kenapa? Kan keras tuh kalau pomade. Iya. Soalnya Mbak, saya selalu menjaga kondisi rambut saya Asik. supaya Biar tetap nggak badai. iya, supaya tetap selebeo. Jadi kan kalau misalkan minyak rambut itu biasanya kalau kena air lepek dan lain sebagainya. Dan nanti lepeknya ke muka-muka ya. Jadi berpengaruh ke muka juga gitu kalau salah pilih minyak rambut. Oke, mantap. Terakhir, pelaksana Terakhir. biasa atau plus jadi decam juga nih? Memilih Kalau jadi saya decam. pelaksana plus dari decam. Yang pertama, kenapa? Saya tuh orangnya challenging ya. Yang pertama tuh saya nggak mau sebetulnya kan jadi decam apa ya nanti takutnya salah. Apa ya namanya tuh takutnya waktu bersama keluarga saya berkurang, takutnya nggak bisa ngejalanin, takutnya nggak ada yang support, takutnya nggak ada yang dukung, takutnya nanti pekerjaan saya terganggu dan lain sebagainya, takutnya dan selalu takutnya. Tapi itu yang harus saya ambil. Kalau misalkan kita terdiam di zona nyaman, kita tidak akan bisa berjalan lebih tinggi lagi. Betul. Seperti itu. Dan gini Mbak, kebetulan pekerjaan saya sekarang kan sangat nyaman lah, menurut saya sangat nyaman sekali. Kalau misalkan kerjaan nyaman dan saya bertahan di tahap nyaman ini, tidak ada tugas lain, otomatis nanti kalau misalkan saya dapat pekerjaan yang lebih berat lagi atau dapat amanah yang lebih tinggi lagi, saya nggak bisa manajemen waktunya. Betul banget. Karena itu, udah teman. biasa di zona nyaman itu kan. Kalau sekarang kan udah zona nyaman ditambah lagi bebannya, bukan beban ya, ditambah lagi amanahnya, otomatis kan kita udah bisa nih, oh banyak sering sebenarnya awal-awal Mbak, ini belum kerjain, itu belum kerjain, tapi ya dinikmati saja karena itu pasti mendapatkan hal yang positif. Kadang kan kita suka berpikir ya, kenapa ya ini dilakukan hanya sama saya, kenapa orang lain tidak melakukan hal itu gitu. Kadang kan kita merasa rugi ya, kenapa ya kita capek sendiri sedangkan orang lain enggak, kenapa saya ngelakuin ini sedangkan orang lain enggak, padahal hal yang kita dapat secara materi dalam tanda kutip sama apa yang saya terima sama yang orang lain terima gitu Mbak. Tapi tanpa kita sadari kita mendapatkan hal yang luar biasa di balik semua itu. Ada ilmu juga. Betul, ya, ada ilmu. Nambah skill juga. Betul. Ya. Kita bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, Iya. kita bisa menjalankan apa yang orang lain tidak jalankan seperti itu. Karena nanti kalau suatu saat ya kita menjadi pemimpin mungkin otomatis, atau kita deh sekarang jadi pemimpin dalam keluarga kan, menurut saya pemimpin itu harus bisa melihat apa yang tidak orang lain lihat, memikirkan apa yang tidak orang lain pikirkan, dan melakukan apa yang tidak orang lain lakukan seperti itu.
Luar biasa, sangat inspiratif sekali Aduh, ya. amin. Oh. Oke, mungkin itu cukup itu dulu ya. Iya, Nanti next kapan-kapan lagi kita ngobrol lagi ya Mas harus Ivan. ngobrol lagi. Ya, semoga bisa menambah apa ya, di teman-teman biar kepengen juga mungkin gitu jadi di Iya, selanjutnya gitu betul ya. betul Mbak. Nggak takut-takut gitu. Betul. Karena apa? Kita kan tim ya. Tim didukung, Ada tim disupport. kreatif, Betul. disupport oleh para leader juga, betul ya. Betul. Jadi tidak sendirian. Tidak tentunya. sendirian. Itu yang saya khawatirkan, takut sendirian, ternyata tidak. Ternyata Oke. banyak yang ngebantu juga, banyak Oke. orang-orang baik juga. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya besok ditunjuk jadi DCL. Oke, terima kasih Mas Ivan Terima Sofyan. kasih, Mbak Terima kasih Ulan. Sobat Terima Sos kasih semuanya. semuanya. Oke, kita bincang-bincang kapan-kapan lagi. Dah. Dadah.